Pemberitaan terbaru oleh berbagai portal nasional dan internasional ramai melaporkan krisis ekonomi Inggris yang kian parah. Inggris diketahui tengah berhadapan dengan krisis biaya hidup, membuat ekonomi Britania Raya diambang resesi. Jika ditanya seberapa parah, maka sebagai gambaran disebutkan bahwa banyak warga yang kini memilih untuk mengurangi makan. Dengan begitu, benarkah kekacauan ekonomi di Inggris kian memburuk, mengiringi kematian Ratu Elizabeth II? Ekonomi Inggris kian merosot sebagai imbas dari tingginya harga bahan pokok hingga dampak perang Rusia-Ukraina. Namun di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja, kerajaan Inggris malah mengumumkan kepergian pemimpin monarki terlama mereka. Ya, kematian Ratu Elizabeth II terjadi di tengah kondisi ekonomi Inggris yang sudah berada di bibir jurang resesi. Brand Finance pada tahun 2017 memperkirakan monarki Inggris berkontribusi terhadap ekonomi Inggris sebesar 1,7 miliar pound sterling atau setara dengan 29,3 triliun rupiah. Adapun nilai dari monarki Inggris sendiri diperkirakan mencapai 67,5 miliar pounds. Seorang wartawan New Yorker, John Cassidy, menuliskan, krisis itu semakin mengganggu Inggris karena datang begitu cepat setelah kematian Ratu Elizabeth II. Menurut dia, Perdana Menteri Liz Truss yang baru saja mengundurkan diri dan koleganya Kwasi Kwarteng telah menjerumuskan Inggris ke dalam kekacauan ekonomi yang baik. Terbaru, Perdana Menteri Inggris Liz Truss memecat Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng pada 14 Oktober lalu. Setelah itu pada 20 Oktober, giliran dirinya yang mengundurkan diri setelah hanya menjabat sekitar 6 pekan saja. Catatan inflasi Inggris. Seperti dibahasakan di awal, naiknya harga makanan dan energi di Inggris pada akhirnya membuat krisis biaya hidup meningkat di negara tersebut. Per April 2022, inflasi negara tercatat mengalami lonjakan hingga 9%. Ini mencatat level tertinggi dalam 40 tahun terakhir, tepatnya sejak pencatatan dimulai pada tahun 1989. Data ini melampaui kenaikan tahunan 8,4% pada Maret 1992 dan jauh di atas 7% yang tercatat pada Maret 2022. Selain itu, harga konsumen dilaporkan naik 2,5% MTM pada 18 Mei 2022. Jumlah ini sedikit di bawah ekspektasi untuk kenaikan 2,6% dalam jajak pendapat ekonom Reuters yang juga memproyeksikan kenaikan tahunan 9,1%. Namun yang lebih buruk dari itu adalah perkiraan inflasi oleh Kantor Statistik Nasional Inggris yang diprediksi akan bertahan lebih tinggi dari tahun 80-an. Kepala Penelitian Bunga Tetap di Quilter Cheviot, Richard Carter, mengatakan, tidak seperti Amerika Serikat. Saat ini, inflasi Inggris terus meningkat. Tak ayal ini memicu kekhawatiran lebih lanjut seputar biaya hidup. Lewat laporannya, ia menyebut bahwa fenomena ini akan menambah tekanan pada Bank of England untuk menaikkan suku bunga dan mengatasi kenaikan harga. Bahkan jika seperti yang mereka akui sendiri, banyak faktor yang mendorong inflasi berada di luar kendali mereka. Krisis gas akibat perang Rusia-Ukraina. Krisis biaya hidup di Inggris dilaporkan makin menjadi-jadi menjelang masuk musim dingin. Sialnya malah terjadi pembatasan ekspor gas alam cair yang dilakukan Rusia terhadap negara-negara di Eropa. Alhasil, kondisi ini membuat pemerintah di zona Eropa menghabiskan miliaran euro untuk melindungi bisnis dan konsumen dari lonjakan tagihan. Berdasarkan estimasi Institut Ekonomi dan Penelitian Sosial Nasional Inggris, sebanyak 1,5 juta rumah tangga Inggris bakal kesulitan membeli makanan dan membayar tagihan energi kala krisis biaya hidup ini terjadi. Seperti dikutip dari CNBC, regulator energi Inggris meningkatkan batas harga energi rumah tangga sebesar 54%. Menyusul lonjakan harga energi grosir, termasuk rekor kenaikan harga gas global terhitung sejak 1 April. Sementara itu, regulator Ofgem tidak mengesampingkan kenaikan lebih lanjut hingga batas pada tinjauan berkala tahun ini. Bagaimanapun, krisis gas yang terjadi di negara ini benar-benar membuat warganya menderita.
Biaya hidup dan tagihan listrik melambung tinggi. Akibatnya banyak warga yang kalang kabut mencari uang untuk membayar kebutuhan hidup yang makin meroket. Kantor Statistik Nasional atau ONS mencatat laju ekonomi Inggris turun 0,3% pada Agustus 2022 atau di bawah ekspektasi pasar. Angka pertumbuhan Juli juga direvisi ke bawah dari 0,2% menjadi 0,1%. Sebagai catatan, inflasi pada bulan Agustus kemarin mencapai 9,9%, mendekati puncak 40 tahun karena tagihan energi meroket imbas perang Ukraina. Pada saat yang sama, sektor manufaktur juga menyusut. Warga Inggris alih profesi jadi pekerja seks. Banyaknya warga Inggris yang memutuskan menjadi seorang PSK adalah sisi gelap lainnya dari kekacauan ekonomi Inggris hari ini. Dengan inflasi yang mencapai rekor tertinggi serta upah yang gagal mengikuti kenaikan harga dan tagihan energi, membuat jumlah panggilan ke English Collective of Prostitution telah meningkat sepertiganya pada Agustus lalu. Sebagaimana termuat dalam situs tersebut, lebih banyak perempuan yang beralih ke pekerjaan seks untuk pertama kalinya, sementara mereka yang berhasil meninggalkannya harus kembali untuk membayar tagihan mereka. Juru bicara organisasi English Collective of Prostitutes, Nikki Adams, mengungkapkan tingginya biaya hidup memaksa perempuan melakukan pekerjaan seks dengan berbagai cara, entah di jalan ataupun secara virtual. Menurut dia, orang-orang yang bekerja di sana adalah mereka yang terlihat putus asa. Mereka bahkan tidak bisa mengatakan tidak kepada klien yang melakukan kekerasan dan eksploitatif. Faktanya, banyaknya warga Inggris yang menjadi PSK tidak lagi mengagetkan. Sebab ada tambahan 1/3 perempuan pada Juni hingga September yang dimuat Sky News lewat English Collective of Prostitution. Mogok massal tukang pos. Kekacauan pun terjadi dan semakin terasa manakala krisis ekonomi Inggris menimbulkan masalah baru, yakni aksi mogok massal. Pada 13 Oktober kemarin, 115 pekerja pos Royal Mail di Inggris dilaporkan mulai menggelar aksi mogok kerja. Tuntutannya sendiri mengarah pada kenaikan upah dan kondisi kerja yang lebih baik di tengah lonjakan biaya hidup. Aksi mogok kerja ini terjadi saat Inggris tengah mendekati hari belanja online seperti Black Friday dan Cyber Monday. CEO Royal Mail Simon Thompson menyebut perusahaannya merugi hingga 1 juta pound atau sekitar 17 miliar rupiah per hari. Lebih buruk dari itu, Royal Mail turut mewanti-wanti akan memangkas 5.000 hingga 6.000 karyawan mereka pada Agustus tahun depan lantaran adanya perselisihan dengan serikat pekerja. Itulah tadi sejumlah catatan yang menggambarkan betapa terpuruknya ekonomi Inggris saat ini. Menurut kalian, akankah Inggris keluar atau terjebak lama dengan inflasi?